saya Rizky Syafitri dengan NPM 22011-642, Prodi Bimbingan dan Konseling STKIP Budidaya Binjai. Di dalam video ini saya akan melakukan praktik konseling dewasa dan lansia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah konseling dewasa dan lansia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian konseling dewasa dan lansia serta tujuannya. Jadi, konseling dewasa dan lansia adalah sebuah layanan yang akan membantu orang dewasa maupun lansia dalam mengatasi masalah-masalahnya, mengembangkan dirinya, dan membantu menjalani hidup yang lebih bahagia. Adapun tujuan dalam melakukan konseling dewasa dan lansia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari konseling dewasa. Tujuan dari konseling dewasa adalah membantu individu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan membantu orang-orang dewasa untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, adapun tujuan dari dilaksanakannya konseling lansia, yaitu untuk membantu lansia dalam mengatasi stres dan perubahan hidup, seperti mengatasi rasa kehilangan, kepuasaan setelah pensiun, membantu lansia untuk mengungkapkan dan mengatasi rasa kesepian mereka, serta membantu lansia untuk membangun kemandirian hidup dan penerimaan diri. Baiklah, demikian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya, di dalam video ini saya akan melakukan praktik konseling dewasa. Assalamualaikum, Bu. Dengan anak kecil ya? Iya, Bu. Oh, yang kemarin sudah mobil saya lalu WhatsApp. Iya. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah, Bu, saya baik. Kalau perjalanan kamu saat minggu kemarin bagaimana? Perjalanan saya alhamdulillah lancar karena sudah saya persiapkan, Bu, dengan kendaraan, semuanya sudah siap. Bagaimana suasana hati kamu sekarang? Suasana hati saya sedikit kurang baik, Bu. Oleh karena itu, saya berbuat janji dengan Ibu untuk membantu mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Baiklah, kalau begitu saya ingin bertanya, sebelumnya apakah kamu sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum, Bu. Baru pertama kali dengan Ibu. Apakah kamu sudah pernah mendengar apa itu konseling? Sebelumnya saat saya di sekolah dulu pernah sih, Bu, dengar apa itu konseling, tapi saya kurang paham gitu kayak mana melakukan konseling, durasinya berapa lama, saya tidak paham, Bu. Yang saya paham itu hanya konseling itu menyelesaikan masalah, udah itu aja, Bu. Baiklah, kalau begitu saya ingin menjelaskan lebih lagi apa itu konseling serta tujuannya dan asas-asasnya. Jadi pengertian konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari
konselor kepada klien seperti kita di sini. Saya sebagai konselor dan kamu sebagai klien. Jadi saya akan membantu menyelesaikan permasalahan kamu. Jadi tujuannya di sini untuk membantu kamu menemukan solusi. Tapi di sini yang menyelesaikan masalah itu kamu sendiri. Saya sebagai konselor hanya mengarahkan dan memberikan solusi yang mungkin terbaik untukmu. Jadi di sini saya harap kamu sebagai klien harus terbuka dan menceritakan semua permasalahan kamu kepada saya, dan jangan takut permasalahan kamu itu menyebar kemana-mana, karena di dalam konseling itu sendiri terdapat asas kerahasiaan, yang dimana konselor tidak akan menceritakan permasalahan kamu kepada siapapun. Mengenai penjelasan saya tadi, bagaimana, apakah kamu sudah paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah paham Bu. Paham. Baiklah, sebelum kamu menceritakan permasalahan kamu, saya akan memberitahukan waktu yang akan kita laksanakan dalam proses konseling ini. Dalam proses konseling itu, waktu yang kita butuhkan untuk kamu menceritakan permasalahan kamu itu lebih kurang 35 menit. Jadi, ketika kamu belum bisa menyelesaikan permasalahan kamu dan kamu ingin melakukan sesi konseling selanjutnya, kamu bisa menghubungi saya di kemudian hari. Bagaimana? Ya Bu, jika masalah saya tadi nanti tidak selesai atau saya kurang puas nih dengan penjelasan Ibu, saya akan menghubungi dengan Ibu. Baiklah, saya sudah menjelaskan apa itu konseling, tujuan, asas, serta waktu yang kita butuhkan dalam proses konseling ini. Selanjutnya, kamu bisa menceritakan kepada saya semua permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Baik Bu, terima kasih. Di sini masalah yang sedang saya hadapi yaitu saya sulit mengelola keuangan. Kan di sini saya posisinya menjadi anak kos ya Bu ya. Terus saya dikasih uang nih sama orang tua saya setengah 2 minggu tuh 500.000 Bu. Nah 500.000 tuh nggak sampai 2 minggu Bu, karena 2 minggu tuh kan 14 hari, kadang 10 hari tuh udah habis gitu. Terus kadang-kadang ini kan saya di kos ini nggak sampai nih 10 hari gitu kan. Setiap saya mau pulang pasti uang saya di situ habis Bu. Jadi saya udah kayak mana ya, saya menjadi anak kos tuh udah kurang lebih 2,5 tahun. Dan tabungan saya Bu selama saya ngekos tuh nggak ada satu peser pun Bu. Jadi bentar lagi kan saya mau wisuda nih Bu, saya sekarang sudah semester 5 gitu kan. Saya nih ingin mempunyai tabungan walaupun sedikit gitu. Jadi gimana gitu Bu, saran Ibu atau solusi Ibu lah buat saya gitu. Kalau begitu saya ingin bertanya, apa yang membuat kamu boros? Karena Bu, saya tipe orangnya tuh nggak bisa ini Bu, menahan selera. Saya kalau melihat jajanan baru atau hal baru, saya ingin selalu beli gitu Bu. Saya tidak bisa menahan selera karena saya orangnya tuh mau Bu, apa ada yang bagus akan saya beli gitu Bu. Walaupun rasanya saya belum tentu tahu itu enak atau tidak gitu. Jadi saya kayak mana ya, orangnya tuh nggak mau ketinggalan gitu Bu. Misalnya nih ada orang itu kan sekarang lagi hits-hitsnya itu jajanan pangsit kuah itu Bu, yang letoy itu kan itu. Jadi saya tuh juga pengen mau beli itu, sedangkan itu seporsi kadang 15.000 gitu kan Bu, belum jajanan yang lainnya Bu.
gitu Bu. Selain itu, apakah ada faktor lain yang menyebabkan kamu boros? Atau misalnya seperti teman, itu aja-ajaan teman. Ada sih Bu, kadang kan namanya kita di kampus nih kan, kadang ngerjain tugas nih, pasti orang itu ngerjainnya kadang Bu di kafe, yuk lah di kafe ini Bu gitu. Sedangkan kita keuangan kita misalnya kan tahu sendiri lah, nggak mungkin Bu kita nggak ikut gitu kan. Itu kan kayak mana ya, kalau kita nggak ikut pastinya kita nggak akan bantu ngerjain gitu kan, pasti nama kita juga nggak akan ditulis Bu. Kawan-kawan sekarang kan jahat Bu. Apakah saya boleh mengetahui pengeluaran kamu satu hari itu berapa? Kurang lebih ya Bu, kalau nggak kafe nih kan, kalau apa 50 ribuan lah Bu satu hari, ada mungkin bisa sampai 70 gitu. Jadi setiap hari ke kafe itu. Ya kayak gitu Bu, kalau ada tugas aja. Terus kadang kan namanya anak kos kan Bu, suntuk gitu kan, udahlah ke kafe gitu. Kadang udahlah beli jajan lah, karena nggak ada kesibukan Bu, jadi saya agak-agak sedikit bosan gitu. Baiklah, kalau begitu coba kamu keluarkan kertas kamu sekarang dan saya ingin kamu rincikan jumlah pengeluaranmu serta uang yang kamu dapatkan dari orang tuamu selama 2 minggu itu, untuk kamu tuliskan pengeluaran setiap harinya. Sebelumnya mohon maaf nih ya Bu ya, saya nih nggak ada pulpen, kertas gitu Bu. Boleh tidak kalau saya merincikannya dengan handphone saya tulis? Boleh. Bentar ya Bu, sebentar ya Bu, saya Silakan. Apakah boleh saya lihat? Silakan. Baiklah, setelah saya lihat pengeluaran kamu minggu ini banyak yang lebih tidak penting ya daripada kebutuhan kamu. iya Bu. Terus dari sini kamu kebanyakan kayak sayur atau makan di luar, itu emang fasilitas di kos kamu yang kurang atau emang kemauan kamu sendiri? Sebenarnya Bu, fasilitas di kos itu nggak kurang ya, ada kompor, gas, itu ada. Cuman terkadang kan di kos kami ini nggak ada kulkas Bu, jadi rasa malas yang besar karena untuk keluar pagi gitu belanja gitu Bu. Jadi saya untuk membeli sendiri sayur, karena untuk jalan ke depannya itu Bu, saya kurang pede karena jalan sendiri gitu Bu. Dan itu kan di situ kan pulang Kak Mama ya, jadi saya males gitu Bu, pagi-pagi berinteraksi gitulah ceritanya. Kan kalau pagi-pagi bangun tidur kan bawaannya lemas gitu kan, males gitu. Jadwal kuliah saya pun masuknya jam 8,
mepet kali Bu, soalnya saya mau ini dulu apa, make up, bedaan gitu. Itu membutuhkan waktu yang lama Bu. Baiklah, tapi menurut saya kalau kamu keseringan membeli makanan di luar itu kan akan membuat kamu jadi lebih boros, dan itu juga tidak baik juga buat kesehatan. Iya sih Bu, memang iya itu memang nggak bagus. Jadi saya mau gimana lagi Bu, udah kebiasaan gitu. Dan untuk mengubah kebiasaan itu sangat berat, butuh waktu lama gitu. Emang membiasakan seperti itu berat dan juga butuh waktu yang lama, tapi kamu harus membiasakannya mulai dari sekarang. Kalau tidak dari sekarang mau kapan lagi, jadinya akan lebih lama lagi dan kamu tidak bisa menjaga keuangan kamu. Ya Bu, mungkin akan saya coba. Jadi Bu, bagaimana mengatasi kalau kayak FOMO itu tadi Bu, kayak ini kan, saya ini kan selalu FOMO nih sama makanan-makanan di luar. Bagaimana Bu cara mengatasinya agar saya tidak mau beli itu gitu. Dimana ada tempat bagus, viral, itu saya datangi gitu. Bagaimana Bu cara menghindari itu gitu. Sebelum itu saya ingin bertanya, emangnya kamu kayak menemukan tempat bagus, makanan yang lagi viral itu dari mana mengetahui? Saya mengetahui itu lihat dari TikTok Bu. Kan apa-apa sekarang itu muncul di post di TikTok gitu kan. Tanya rame kan dari TikTok gitu. Jadi saya tertarik gitu lihat dari review-review orang di TikTok gitu Bu. Sebaiknya kamu menghindari kebanyakan keseringan bermain sosial media seperti scroll TikTok. Kamu kan bisa tuh mencari kesibukan dengan kegiatan lain, misalnya olahraga atau seperti apa itu bantu orang tua. Tapi di sini saya tidak menyalahkan sosial media juga sih, selagi kamu menggunakan sosial media itu dengan cara yang bijak, seperti mencari informasi tentang pelajaran dan mencari sumber-sumber informasi lainnya. Dan uang kamu juga tidak akan habis begitu saja. Kamu bisa menabung, tidak boros. Baik Bu, saya akan menjalankan aktivitas lainnya seperti saya akan berolahraga. Itu juga baik kan buat kesehatan gitu. Baiklah, di sini saya akan menyarankan kamu untuk mencatat pengeluaran kamu untuk kedepannya, supaya kamu tidak boros dan bisa menabung untuk kedepannya. Ya Bu, Coba kamu catat pengeluaran kamu untuk kedepannya, tetapi yang mungkin kebutuhan kamu yang kecil-kecil saja, jadi kamu bisa hemat, tidak boros, dan biasanya ya bisa untuk menabung. Coba silakan kamu catat. maaf Bu, sudah siap saya mencatat keperluan hiburan saya. Apa kamu lihat?
keperluan kamu untuk kebutuhan itu tidak terlalu banyak ya. Seharusnya kamu bisa menahan diri untuk tidak bobo atau ikut teman makan di luar gitu. Baiklah, saya kan sudah memberikan saran nih untuk kamu supaya kamu bisa nabung, tidak boros. Lalu selanjutnya bagaimana rencana kamu untuk kedepannya? Rencana saya ke depannya, Bu, saya akan menahan diri saya dan saya akan membuat keputusan, maksudnya saya meyakinkan diri saya agar tidak FOMO lagi gitu kan, dan saya akan belajar memasak gitu kan. Saya lawan rasa malas saya agar kesehatan saya tuh terjamin gitu kan. Mungkin itu, Bu, yang saya dapat lakukan gitu. Kalau begitu kamu bisa nih ikuti saran saya yang sudah kamu tuliskan tadi. Ya, Bu, akan saya jalankan. Itu kan kamu bisa tuh nabung, bentar lagi sudah kan. Baiklah, saya anggap sesi konseling kita hari ini sudah selesai ya. Saya juga sudah memberikan solusi dan kamu juga sudah mengerti kedepannya harus melakukan apa. Jadi saya anggap selesai ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu, sudah memberikan saran, solusi, serta penjelasannya. Saya pamit ya, Bu. Ya, silakan. Demikian video praktik konseling dewasa dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.